Lonjakan harga gas alam cair atau LNG sedang mengguncang pasar energi dunia. Permintaan global yang melonjak tajam membuat tarif sewa kapal naik ke level tertinggi sejak awal 2024. Dan di balik gelombang kenaikan ini, sejumlah emiten pelayaran Indonesia tengah menikmati berkah yang gak kecil. Apa yang terjadi di pasar LNG global? Siapa yang dapat untung dan seberapa besar potensinya bagi emiten dalam negeri? Selengkapnya kita bahas dalam tarif sewa LNG naik, saham pelayaran panen berkah. Untuk memahami landscape-nya, kita mulai dari fundamental harga LNG. Data definitif menunjukkan harga futures gas alam Amerika Serikat melonjak ke $4,95 per MMBTU, level tertinggi dalam 3 tahun. Kenaikan ini setara 65% dari titik terendah pertengahan Oktober. Dorongan utama datang dari Eropa yang memperpanjang penolakan gas Rusia dan mengkonfirmasi penghapusan total LNG Rusia pada 2027. Ini membuat Eropa bergantung pada LNG Amerika Serikat, Qatar, dan juga pasar alternatif lain. Di saat yang sama, ekspor LNG Amerika Serikat melejit 40% year on year, ini menjadi 10,7 juta ton. Ini di bulan November ya. Cuaca dingin di Amerika Utara juga mendorong permintaan pemanas. Ini terlihat dari data EIA yang mencatat penarikan 11 miliar kaki kubik dari storage. Setelah harga melonjak, dampaknya langsung terlihat pada tarif sewa kapal. Dan kita lihat seperti apa. Tarif sewa LNG spot di Atlantik menembus $100.000 Amerika Serikat per hari. Ini merupakan level tertinggi sejak awal 2024. Di kawasan Pasifik, tarif juga melonjak hingga di atas $75.000 per hari. 3 faktor utama mendorong lonjakan ini. Pertama, kalau kita lihat, ini ada pasokan LNG global yang naik 14% year on year sejak Oktober, dipicu lonjakan pengiriman dari Amerika Serikat ke Eropa. Kedua, ada penyimpangan terapung naik 40%. Saat pedagang memilih menahan LNG di atas air untuk menunggu harga yang lebih tinggi. Lalu ada pula yang ketiga ini ya, kalau kita lihat musim dingin yang semakin dekat meningkatkan permintaan pemanas. Gabungan tren ini mendorong tarif sewa 5 kali lipat lebih tinggi dari posisi awal Oktober. Lonjakan tarif sewa ini langsung mengarahkan kita kepada pihak yang paling cepat memanen untuknya. Siapa dia? Industri pelayaran Indonesia, khususnya yang bermain di jasa angkut LNG menjadi salah satu pemenang paling cepat. Ada 3 emiten menguasai headline, ada HUMI, GTSI, dan juga SMDR. Permintaan angkutan yang padat dengan tarif sewa yang meningkat ini tentu saja membuka peluang pendapatan yang lebih tebal di saat ketiganya sedang menambah armada untuk menggarap pasar regional dan juga global. Dari kinerja Januari hingga September 2025 terlihat bahwa 3 emiten ini mulai memetik berkah dari penguatan pasar LNG. HUMI mencatat kenaikan pendapatan 8,84% year on year menjadi 1,58 triliun, meski laba bersih masih terkoreksi 8,44%. Sementara SMDR menjadi pemain paling solid dengan pendapatan tumbuh 11,6% year on year, dan juga laba bersih naik 7,74% ke 706,95 miliar. Adapun GTSI ini merekam kenaikan pendapatan paling tinggi 17,18% year on year. Namun laba bersihnya masih tertekan hingga turun 20,87%. Setelah melihat kinerjanya, kita akan bergeser ke pemetaan prospek ke depannya seperti apa. Ya, International Energy Agency memperkirakan pasokan LNG global akan melonjak 40 miliar meter kubik pada 2026, memasuki gelombang ekspansi baru secara global. Permintaan terutama dari Asia, Afrika, dan juga Timur Tengah diproyeksi mencapai rekor terbarunya. Produsen seperti Woodside Energy juga memperkirakan harga LNG akan tetap tinggi hingga akhir 2025. Kondisi ini menempatkan HUMI, SMDR, dan juga GTSI dalam posisi strategis untuk meneruskan momentum pertumbuhan. Namun di tengah optimisme itu, valuasi saham-saham pelayaran sudah menanjak ke level mahal menurut PBV terkini. Dalam beberapa pekan terakhir, harga saham 3 emiten ini naik cukup agresif. Artinya, peluang tetap terbuka tapi resiko entry yang terlalu tinggi juga terlihat nyata begitu ya. Teknikal perlu dipertimbangkan untuk mencari momentum masuk yang lebih aman. Ya, kita lihat memang ya, pasar LNG global sedang masuk fase super cycle mini. Permintaan yang kuat, harga yang meningkat, dan juga tren musim dingin yang agresif menjadi pendorong utamanya. Di tengah dinamika ini, emiten pelayaran Indonesia seperti 3 emiten tadi berada di posisi emas untuk memanfaatkan lonjakan tarif sewa dan juga aktivitas perdagangan LNG.
Namun kenaikan saham yang sudah terjadi membuat valuasi berada di level yang relatif mahal. Peluang tetap terbuka tapi membutuhkan kehati-hatian dan juga selektivitas. Dan itulah gambaran lengkap landscape LNG saat ini, di mana gelombang permintaan global menciptakan momentum bisnis baru, namun juga menantang investor untuk lebih cerdas dalam memilih timing. Perlu digarisbawahi, pembahasan saham dalam segmen ini bukan ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Segala keputusan investasi berada di tangan Anda.